Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan house tour rumah yang satu ini. Ini namanya Waltz House, lokasinya di Buah Batu, Bandung. Dan ini menarik banget, dari luarnya aja fasadnya udah mencuri perhatian. Apalagi sama yang satu ini nih. Nah, Hai. ini nggak ngerti Miftah kenapa tiba-tiba dia naik sepeda. Loh, aku dari jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya tadi ya. Iya. Jalan-jalan di Buah Batu. Nah, dari ini tuh kita emang mau house tour rumah yang satu ini ya. Sebenarnya kita mau house tournya tuh sama ownernya juga. Cuman kebetulan ownernya lagi berhalangan, nggak bisa hadir, Mas Aswin. Jadi ya udah, kita nanti ngobrolnya via Google Meet aja. Oke. Oke, jadi luas tanah bangunan ini tuh berapa sih? Luas tanahnya itu 260, ini lebarnya 10 ya, panjangnya 26, dan luas bangunannya 191. 191 meter persegi, jadi 205 meter persegi kalau kita hitung sama kolam renangnya juga. Dan dari depan emang udah menarik sekali, karena kita berada di dua sisi yang berbeda nih. Kamu di... Kalau di sisiku ini adalah carport, dan kalau di situ Ini juga carport, tapi tanpa kanopi. Jadi ini dibikin ya udah vibes-nya garden ya. jadi dia bisa untuk parkir mobil juga ya sebenarnya ya. Parkir Oke. mobil, parkir motor bisa banget. Nah, kalau mau yang terteduhi, yang di sini ya carportnya. Iya, Ya. parkir sepeda. Iya. Nah, ini teman-teman menariknya. Ini kan juga bagian depannya pagarnya dibikinnya tidak terlalu tinggi ya. Karena dia ada layering sebelum kita masuk ke dalam rumah. Ini di sini ada tembok lagi yang menutupi nih kalau kita mau masuk ke area rumahnya. Dan ini sebenarnya juga ada pintunya di sini loh. Nah, Tuh. sebenarnya kalau misalnya di kanan kiri ini emang lagi full kendaraan, pejalan kakinya tuh lewat tengah sini. Karena kalau kalian lihat juga ini emang dibedakan kan, Ya. penggunaan lantainya. Betul sih. Jadi langsung dibawa ke sana. Jadi teman-teman tuh juga bisa nyobain nginep di sini ya, di Waltz House ya. Ini karena memang disewakan juga dengan tarifnya itu kalau weekday 3,5 juta, weekend 4 juta selama itu belum berubah. Nah, tadinya tuh di sini sebenarnya mau dibangun untuk rumah tinggal pribadi dan studio. Oh. Karena Mas Azwin ini adalah ownernya Waltz, ya kan. Ini kalau kalian sering pasti udah nggak inilah. Salah satu brand ternama juga ya Iya, di Bandung pasti ya. familiar banget, dan ternyata pas udah jadi nggak butuh sebesar ini gitu. Oh. Pada akhirnya ya udah disewakan aja. Akhirnya Dan disewa. sepertinya laris manis banget ini. Iya sih, walaupun udah 5 tahun ya ini ya terbangun ya, kondisi masih bagus banget sih. Oke, jadi secara backgroundnya dari saya itu adalah penjual online, yaitu brand Waltz. Di mana brand Waltz ini adalah brand yang memproduksi dompet, tas dengan positioning khusus untuk orang-orang kantoran. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin audiensnya Wicak Miftah, orang-orang kantoran yang lagi nyari tas, dompet, bahkan lanyard yang digantung itu sangat cocok banget beli di Waltz karena positioning kita khusus buat orang kantoran gitu sih. Oh, nah tapi kalau custom design juga bisa tuh Mas berarti. Nah, custom design kita sebenarnya ada jasa corporate order. Jadi kalau misalnya teman-teman di sana lagi mau bikin corporate souvenir atau bikin corporate gift juga, di Waltz ini juga bisa sangat custom sesuai dengan logo perusahaan dari masing-masing perusahaannya. Rencananya memang di awal dipakai buat photoshoot brand juga sih gitu kan. Yang awalnya pengen dipakai buat photoshoot sendiri, beberapa kali waktu kita masih tinggal di sana ada beberapa brand juga yang mau foto. Jadi sekaligus kita bikin ke arsitek tuh ya kita open aja bahwa kita punya brandnya pengen butuh tempat foto, ya kalian aja kita bikin rumahnya tuh yang fotogenik gitu sih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Jadi pas masuk, ternyata ini kita tidak langsung ketemu sama sebuah rumahnya dulu atau bangunannya, karena ini masih area outdoor lagi. Masih outdoor lagi. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini kayak kebagi dua sih. Ya, per Rumahnya segmen. kan di sini. Nah, ada kolam renang di sebelah sini. Kolam renangnya ini tuh cukup panjang, dia ukurannya 7 kali 2. Sebelum ke kolam renang ke sini dulu. Ini kita harus menjelaskan ini dulu. Nih. Ini adalah area santai sama grilling. Jadi udah disiapin juga kalau kita mau barbekyuan bisa banget di sini. Terus ini buat area santainya dan masih ada taman lagi di samping sini. Terus kalau teman-teman perhatiin nanti sampai kita masuk ke dalam, di sini tuh ada gap yang dipisahin dari dinding tetangga kurang lebih sekitar 60 sampai 80 sentian agar masih ada sirkulasi udaranya tuh. Menarik ya konsepnya ya. Iya, di sebelah sini aja tuh udah, wih, kalau orang datang udah diajakin renang gitu kan. Nah, kalau dilihat di sini, ini kolam renangnya tuh beneran kolam renang yang proper sih. Ya, ini ya cukup kan? dalam juga. Terus Dan juga panjang. disediain
itu unicorn tahun. Iya. Terus di sisi sininya full untuk tanaman dan emang ini terbuka sih outdoor ya, los sampai atas itu. Sama kalau teman-teman perhatiin di ujungnya sini ternyata ini ada area duduk-duduk lagi buat santai, sama bagian sininya kayaknya buat nyimpenin utilitas untuk kolam renang. Emang kalau dari awalnya sih ya penasaran juga ya, kayaknya punya kolam renang asik juga gitu ya. Punya anak, ada kolam renang, kayaknya menarik juga gitu kan. Walaupun semenjak 2 tahun di sana, kayaknya sebulan 2 bulan awal intens berenang. 2 bulan kesananya kayaknya sebulan masih bisa dihitung jari berapa kali kita berenang gitu ya. Tapi ya memang secara estetika dengan ada kolam renang cukup baik sih Mas, secara estetikanya. Ternyata kalau kita dari sini bisa melihat si bangunannya tahun. Jadi kalau kita perhatiin si fasadnya ini kan atapnya bentuknya pelana gini aja biasa. Terus kelihatannya ada talang-talang airnya dan ada pipa-pipa airnya yang sengaja diekspos keluar, tidak ditanam di dalam dinding, tapi bikin kesan lebih estetik ya sama rumahnya. Komposisinya, material finishingnya yang bagian atas tuh dikamprot. Sama kayak yang di depan tadi ya, dikamprot juga ya. Tapi bawahnya sini dibikin dinding putih aja. Jadi kayak kebagi jadi 2 gitu. Dan ada sobekan-sobekannya ini dibikin celah dan memang ada kacanya, tapi tidak full sehingga udara masih bisa masuk ke dalam. Enak sih ya kalau bikin rumah kayak gini di Bandung ini kan terbuka kayak gini karena memang di sini adem sih. Tapi ini bukan bagian Bandung yang adem sebenarnya. Ya udah mulai cukup panas ya kalau siang ya. Kamu tahu nggak fungsinya ini apa nih coba? Kan ada 1, 2, 3. Ini buat ngalirin air kan Betul. dia biar dia keluar dari talangnya sini, halus turunnya dia ke bawah. Jadi kalau hujan ya udah lewat sini kan airnya. Ada satu yang menarik Apa? tahun. Ini kan memang sengaja dibikin decking untuk kolam. Tapi dia juga membedakan yang area kolam sama area masuk ke bangunan Oh utamanya. iya, tentunya dong. Oh iya. Masa di dalam rumah pakai decking? Terus ininya juga kalau kita perhatiin, ini si plafon di bagian luarnya sini nggak terlalu tinggi. Nggak Ya? terlalu tinggi, dibuat pendek aja. Nah sebelum kita masuk ke ruang utamanya, kita ke belakang terus dulu ke sini. Nah kalau kalian lihat di sini ada bukaan yang cukup menarik. Ini kalau aku intip ternyata adalah musola teman-teman. Jadi jarang banget sih. Aku sering staycation, jarang sih nemuin ada musolanya gitu loh. Ini masya Allah banget sih. Jadi kita bisa jamaah juga di sini. Tadi mau Assalamualaikum. sampai berapa orang? 8 cukup. Berarti udah disediain juga ya tempat buat sholat berjamaahnya ya. Itu awal-awal request ke arsitek itu adalah ya musola sih gitu ya, karena supaya secara ibadah juga lebih bisa maksimal gitu. Dan ternyata musolanya ditempatkan di sebelah kolam renang, itu juga yang jadi unik gitu kan. Jadi kalau saya selesai sholat mungkin kita masih bisa lihat pemandangan dari rumah sendiri, jadi itu cukup baik sih, apalagi dengan bulat ya, dikasih ornamen jendela bulat, terus cuma dipakai kaca setengah gitu kan. Jadi secara sirkulasi udara di dalam musola juga masih baik gitu kan. Jadi menurut saya eksekusinya sangat bagus sih dari arsitek. Keren. Keren. Terus di belakang sana ada untuk servisnya, area servisnya sini. Nih, di belakang sini. Jadi satu semuanya ada di belakang sini. Ada dapur kotor, ada mungkin kamar tidur juga buat yang jaga dan lain-lain. Penyimpanan semuanya ada di sini. Jadi memang proses desainnya kalau kita pelajari kemarin, memang proses desainnya itu dipisah. Jadi ada 2 masa bangunan. Yang sini untuk bangunan utamanya, yang sini memang untuk area servisnya gitu. Oke, nah untuk pintu masuk utamanya itu terbagi menjadi 2, di sebelah sini dan di sebelah sana. Itu dia pakai sliding door dan kekayuan gitu ya semuanya ya. Warnanya udah kelihatan nih wood and white nih dari sini. Yuk kita masuk dari sini. Ini kan memang konsepnya villa ya, bukan rumah untuk dihuni. Tapi sebenarnya ini kalau jadi rumah hunian juga proper banget ya. Ini konsepnya apa coba? Ini konsepnya kalau bicara desain ini mid century modern. Soalnya ngintip ya tadi ya. Iya. Dari briefnya. Tapi dan ada Japanese-nya juga. ada Karena di sini aja banyak kisi-kisinya juga kan. Dan dari warnanya juga sih. Oh iya, color palette-nya ya. Iya benar. Cuman yang paling aku suka ketika kita masuk ke bangunan utamanya di sini, walaupun bangunannya ini kan lebarnya 4 meter, memang panjang sih, tapi kita tidak terkesan sempit. Iya, karena di sini nih yang pertama ya, selain tinggi udah pasti ya bikin lega juga. Tapi ini kalau aku berdiri di sini tuh aliran udaranya kerasa sih. Oh iya. Ngalir dia. Karena memang ada celah sini, Iya. bukan di situ ya. Jadi penting juga ya ternyata. Nggak cuma satu sisi, tapi 2 sisi jadi bisa ngalir. Ini kan lahan sebenarnya cukup luas ya, 260 ya. 60, betul. Nah, cuman kenapa diputuskan akhirnya cuma sebelah sini tok?
sebelah mana nih berarti ya? Timur ya. Dan cuma selebar 4 meter aja yang jadiin full bangunan dan tanah gede nih istilahnya nih. Oke, nah awalnya juga saya ada mempertanyakan itu ya. Setelah layoutnya jadi, arsitek menjelaskan mengenai sebuah kebutuhan sudah dipenuhi dengan desain dan layouting yang seperti ini gitu kan. Makanya dari saya juga nggak banyak protes. Rumah dengan lebar hanya 4 meter, tapi bisa terkesan luas gitu. Kalau misalnya kita duduk di tengah-tengah gitu kan, di ruang TV gitu kan, ini nggak kerasa rumah cuma 4 meter gitu kan. Nah, untuk layoutingnya teman-teman, di Waltz House ini ada 4 kamar tidur, 1 kamar master tuh di bawah di belakang sana. Nah, kita berhubung di area komunal, kita bahas sininya dulu nih. Oke, jadi di sini tuh living, dining, kitchen ya. Yap. Nah, di bagian livingnya ini kelihatannya sih simple aja, tapi di sini tuh ada semuanya. Yap. Karaoke ada, PS ada, ini juga speakernya. Harman Kardon. Ada gitar juga. Ya. Jadi kita bisa melakukan banyak aktivitas di sini. Ya, layaknya sebuah villa di mana kita itu memang get away dari kegiatan kita sehari-hari untuk refreshing ya, staycation gitu ya. Betul. Ini proper banget. Walaupun memang teman-teman karena ini di lingkungan padat penduduk, kalau mau karaokean, nyanyi-nyanyi terbatas sampai jam 9 malam aja. Biar kita tidak mengganggu tetangga yang lainnya. Tuh, jangan ganggu. Walaupun ini terbuka semuanya, open plan, tapi dari lantainya tuh dibedain. Nih, livingnya tuh dia beda warnanya tuh teman-teman. Kekayuan pakai SPC, Dan dari sininya pakai HT, terrazzo. Jadi kita udah masuk ke area dining dan kitchennya. Ini area makannya juga cukup besar cukup ya. besar sih. Dan simpel aja dia dikasih sebuah meja dari kayu. Ini bentuknya cukup unik ya. Jadi nggak kotak-kotak ataupun setengah lingkaran atau sejenisnya, tapi cakep. Terus di Cukup untuk sini orang. ada kitchennya, dapurnya. Di sini satu garis aja, dia satu garis dan udah ada semuanya sih dari mulai kompor, cooker hood, semuanya ya. Air fryer, rice cooker. Sinknya di sini, kulkas. Nah, ini selain area prep juga bisa untuk makan. Oh iya, ini karena jadi dikasih kursi juga. Jadi kayak bar stool ya. Iya. Oke, sekarang kita ke sini dulu karena di bawah ini selain area komunal ada 1 kamar tidur utama. Ngumpet di balik sini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kamar tidur utama yang dinamakan Aime, ini ternyata ada 1 kamar mandi dulu lengkap dengan wastafel dan cerminnya. Jadi teman-teman pun masih bisa beraktivitas di sini. Terus kalau kita buka yang sini, ini ada signage-nya juga, lucu banget sih. Tada! Sampailah kita di area kamar mandinya. Ini yang kamar mandi publiknya. Di sini ada area shower. Ini pun finishing dindingnya dibikin beda. Yang di sini setengah ke atas itu dikasih kotak-kotak, keramik kotak-kotak warna putih, dan ada list kayunya. Yang bawahnya dikasih homogeneous style yang motif terrazzo dengan hint yang sedikit berbeda nih, lebih kegelap daripada yang di luar. Ini untuk area klosetnya ya. Dan tetap masih ada area sirkulasinya di sebelah sini karena memang yang seperti kita bilang di awal, di situ ada celahnya sekitar 60-80 cm. Oke, kita lanjut ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya ini cukup besar juga. Kelihatannya pas masuk segini doang, padahal ntar sampai belakang teman-teman. Pas baru masuk di sini langsung ketemu sama area ini, ada kasurnya di sini. Terus di samping kanan kirinya ada bedside table-nya dan itu jendelanya itu sirkulasi yang tadi kita sebut tuh, yang tadi kita mention di awal. Nah, jadi kedapetan sampai belakang sini juga. Enak kan? Cakep ya? Di bagian sininya ada meja. Di sini kita bisa laptopan lah atau ya ngapain lah di sini ya kan? Nah, ke belakang sini ada walk-in closetnya. Jadi dia nggak langsung yang masuk kelihatan besar semuanya gitu, tapi kebagi. Jadi kita berasa pas masuk ke dalam sini tuh ada kayak experience-nya gitu ya? Iya, nah kalau di sini lihat aja lemarinya aja sebesar ini. Jadi kalian bisa di sini ada maksimalnya nggak? Biasanya ada maksimalnya ya. Bermalamnya berapa, stay-nya berapa lama gitu. Karena lemarinya disiapinnya cukup besar sih ya. Bisa buat menurutku. sebulan kali tinggal Sangat di sini. proper dan di sini ada area untuk santai, bisa nyantai sambil baca, scrolling TikTok, kerjaannya jagat tiap malam ya kan. Terus di sini ada kamar mandi. Nah, untuk kamar mandinya di sini, wih, lantainya dia pakai terakota gitu warnanya. Terus di sisi sini untuk bathtubnya dan ada showernya juga. Nih, masih kedapatan jadi sampai ujung belakang yang tadi itu kan celah itu tuh sampai belakang sini buat ventilasi udara. Dan yang menariknya di sini tuh ada kaca nako juga. Ini kayak rumah-rumah zaman dulu sih kalau pakai kaca kayak gini. Iya. Ya kan? Mungkin ini memperkuat aksen mid-century-nya kali ya? Benar. Jadi ini kan walaupun ada bukaannya tuh dibikin berbeda gitu loh. Yang ini tuh udara bisa masuk nih.
Aku buka dikit gini aja langsung ngalir gitu. Tapi jangan khawatir, di sini juga ada roller blade-nya. Jadi kalian bisa tutup kok. Jadi tenang, tidak ada yang mengintip. Kamu notice nggak di rumah ini ternyata itu banyak sekali tanaman-tanaman yang ditaruh di indoor. Nih, salah satu contohnya monstera. Dan ini pun masih kedapatan sinar matahari nih dari skylight-nya. Iya, skylight. Ntar akan ada skylight lagi Di atas. di atas. Oke. Yuk. Nah, sampai sini kita ngasih tebak-tebakan dulu yuk ke teman-teman. Kira-kira tahu nggak siapa nih yang ngedesain dari Waltz House Kita nggak mau mention ya, tapi kita pernah collab. Pasti udah ada yang tahu. Tulis di komen. Kalau ada yang nulis dapat apa? Nggak dapat apa-apa, dapat berkah aja ya. Ini agak unik ceritanya kenapa milih Louis, karena sebelumnya, karena saya waktu dulu masih foto-foto gitu kan, untuk brand sendiri, kita tuh milih tempatnya katakanlah di cafe. Terus kita ada juga foto-foto lagi mungkin di Airbnb, ada di daerah atas. Ternyata pas dilihat arsiteknya sama. Jadi ada sekitar 3 tempat itu ya secara nggak langsung kita tuh suka ambience-nya. Itu Louis ini. Nah kita follow, ternyata kita approach ke arsiteknya, ternyata ya benar hasil-hasil karyanya adalah hasil-hasil karya yang suka kita datengin. Nggak akan butuh banyak waktu untuk penyesuaian, kita maunya gini, kita maunya gitu. Jadi lebih ke ya mungkin 80% ya ngikutin selera arsitek gitu kan. Oke, sekarang kita menuju lantai 2 dan lantai 2-nya ini ternyata tangganya dibikinnya melayang, Mun, seperti melayang. Floating. Yang di bagian sininya ya. Jadi kayak tidak melayang. ada cor-corannya yang blocking dari si ruangan. Oke, ini kita udah memasuki lantai 2. Wih. Dan pas di atas sini tuh enaknya tuh ternyata kita masih bisa ngeliat ke bawah juga ya. Dan berkomunikasi dengan semua orang, bahkan di master bedroomnya selama dia tidak ditutup tuh kita bisa ngobrol. Jadi voidnya di sini tinggi juga sih. Dan dia tuh ngikutin bentuk atap nih ceilingnya. Iya. Jadi Dan kayak gini. ada satu fitur yang menarik tahun dari Waltz House. Fitur. Ini namanya Bloomberg. Emang fitur ya itu Iya, ya? fitur dong. Fitur dari bangunan, bener dong. Oke, siap. Bloomberg ini adalah, ini sebenarnya pot, tempat yang dibikin untuk pot tanaman, tapi posisinya di indoor dan tanamannya pun tetap bisa tumbuh. Kenapa? Karena memang udah difilter tanamannya, dicari yang dia kuat kalau dapat cahaya matahari yang tidak terlalu banyak. Ini apa sih, sirih gading ya? Iya kayaknya. Ini sih sebenarnya spot yang menarik. Di sini kita bisa foto. Gini. Halo, yuk priwet yuk. Udah deh ya kita. Terus di sisi sebelah sini dia dikasih cermin. Padahal ini tuh udah tampak luas, jadi kasih kesan luas lagi. Lihat. Dan ini simple ya bentuknya, basic shape aja. Ini kotak kayak gini, tapi di tengah-tengahnya sini ada kaca yang pakai kayu. Dan bisa Kusen kayu. dibuka kalau yang ini Ya. yang tengah. Yang kanan kirinya sini kan nggak ada kusennya nih, frameless. Oke, kita lanjut. Nih masih ada lagi kan monstera di pojok sini. Dan ini aku merasakan kayak feel-nya, experience-nya tuh kita mau dibawa menuju kemana gitu. Karena ada satu koridor kayak gini, lebar 1 meteran ya, Tapi panjang. tapi panjang. Tapi di samping sini full ada cahaya matahari yang masuk. Dan kombinasinya kusennya lagi-lagi ini ada yang kusen kayu, ada yang frameless. Oke, jadi di sini tuh ada 3 kamar tidur sebenarnya. Ini kamar tidur kedua berarti ya, Ama ya. Kita lihat kamar tidurnya. Oh, kamar tidurnya sih sebenarnya cukup simpel aja sebagaimana fungsinya untuk tidur ya. Cuman yang tadi kayak aku mention, di sini juga ada skylight di atasnya. Jadi jendelanya tuh dipindahin ke atas. Kalau jam segini sih harusnya emang udah waktunya bangun ya. Jadi silau di sini tidurnya jangan siang-siang gitu kan. Nah, ini sebenarnya juga cukup unik jendela. Ada jendela lagi. Ini tuh jendelanya bisa dibuka loh kayak gini. Tuh. Halo. Setengah doang bisa dibuka. Oh, setengah doang. Lucu ya. Jadi bentuk-bentuk jendelanya di sini macam-macam ya. Iya, ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang setengah lingkaran tadi. Jauh-jauhan nih ngobrolnya. Iya. Oke, cukup simpel sih di sini dan ini lemarinya dibikin yang terbuka aja sebenarnya sini buat gantungan ya. Terus ada ya begitu perintilan. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa di sini? Di sini ada kamar mandi juga. Ini sebenarnya layoutnya copy paste dari bawah karena di bawah kan juga ada kamar mandi yang persis sama posisinya di sini. Nih juga wastafelnya di sini, naruh handuknya di sini. Tapi di sini tuh kamar mandinya emang buat kamar-kamar yang ada di sini. Ya. Karena nggak ada kamar mandi di dalamnya. Wih, kamar mandinya kayak gini nih. Cakep ya? Sebenarnya dia nggak terlalu besar, cuman aku suka banget sama layout pembagiannya tuh enak gitu. Untuk area basahnya di sini, ini area keringnya di sini. Terus untuk ini juga menarik nih pembagiannya. Jadi di sini pakai terrazzo setengah sampai sini ya, nggak setengah banget sih, bahkan 3 sih. Terus di sini pakai mozaik ya. Keramik, Tahu bukan aja. yang mozaik nih. Oh ini keramik ya? Keramik putih 10x10 nih. Oh ya benar-benar.
Lucu ya? Di sini pakai keramik 10x10 terus di atasnya udah pakai biasa aja gitu, dicat. Dan Terus tetap ada skylight lagi. Pembagiannya lucu banget sih. Lucu banget, lucu banget. Desainnya siapa nih? Iya. Oke, terus kita lanjut. Di sini adalah kamar namanya Asami. Kirain assalamualaikum. Asa tuh kalau dalam bahasa Jepang ini ya pagi asa. Ini di sini juga ada skylight. Kurang lebih sih untuk kamarnya yang di sini mirip-mirip dengan yang tadi sebelahnya. Ini ada kasurnya, kasur single, lengkap ada wall panelnya nih dari kayu. Ini ada lightingnya nih harusnya. Tara tuh. Jadi kalau pas tidur malam-malam gak usah nyalain lampu yang di atas, pakai ambience lighting ini aja. Terus ini ada desknya untuk berias, belajar masih bisa banget. Oke, ada yang sedang meratapi nasib ternyata di sini. Bukan, aku tuh merhatiin dia itu apa jendelanya tuh ininya unik ya, pakainya kayak gini. Oh, berarti cukup detail ya pengerjaannya bahkan sampai sampai Ini aksesoris dari jadi. Rexon nih, kita nggak sponsor ya, cuman aku kayak nunjukin aja. Biasanya kan jarang sekarang Iya, jendela iya, iya. kayak gini. Kalau Cukup kemarin kita detail review. milihinnya aksesoris untuk Iya, kusennya. dia maunya seperti ini juga mungkin. Ada pemilihan-pemilihannya. Keren. Kita belum bahas pintunya tadi ternyata. Kalau pintunya sebenarnya simpel aja ya, solid engineering aja. Ini di finishing HPL. Ini ada garis tali airnya di sini dan di sini namanya Akemi. Silahkan masuk. Wah, kalau di sini kamar tidurnya agak sedikit lebih lebar ya. Agak besar. Karena ini selebar queen 4 ya? meter. Ya ini queen ya? size dan lebarnya selebar 4 meter seperti si bangunannya. Cuman kalau isinya sih mirip, tapi kayaknya tadi di dua sebelumnya nggak ada TV. Nggak ada TV. Kalau ini ada TV. Sini ada Tapi tetap TV. ada skylight. Dan ceilingnya masih tetap sama. Sama ya bentuknya. Bentuknya. Segitiga. Jadi memang katanya pas proses pendesainnya di sini juga yang diambil tuh basic shape semua. Betul. Tapi dipadu padan sehingga menjadi sebuah bangunan yang estetik dilihat, indah di mata, tapi tetap nyaman ketika kita huni. Anyway, sebelumnya kita makasih banget udah berkenan nih untuk kolaborasi, cuman saya belum sempat ketemu kita ya. Iya Mas, aduh sorry ini juga masih ini anak lagi kena influenza A, jadi agak lama demamnya dari Jumat masih demam terus sampai sekarang. Proses pembangunannya waktu itu makan waktu berapa lama? Kemudian habis budget berapa sih di tahun 2020 berarti ya? Betul, iya. Nah, jadi yang menariknya lagi dari arsitek Louis ini adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan ke kak saya sebagai klien itu adalah, Mas, budgetnya berapa? Nah, dari awal pertama ketemu kita langsung ditanya budget, langsung bingung juga ya pertama kali kita ditanya budget gitu ya. Pertama ketemu obrolan pertama topik yang dibuka budget gitu. Dari saya juga sempat bingung ya, ini budget berapa gitu kan. Cuman saya coba tekan aja ke arsiteknya, Mas, kalau di angka 1,3 kira-kira gimana gitu kan. Nah, ternyata dari arsitek langsung nge-state setelah kita nyebut budget, ya Mas sorry ya di pertanyaan pertama langsung kita state budget. Kenapa? Kita sebagai arsitek itu harus menentukan dan menggambar semua garis yang kita gambar, semua garis yang kita tarik itu sesuai dengan budget dari klien. Karena apa? Tujuan dari arsitek adalah menghadirkan solusi dari permasalahan klien, di mana mungkin permasalahan klien itu adalah ya budget yang terbatas gitu kan. Arsitek harus menghadirkan solusi itu. Jadi kalau cuman arsitek cuma bisa gambar, ya itu sih sebenarnya bukan arsitek gitu. Tapi kalau arsitek yang bisa menghadirkan solusi bagi klien-kliennya, ya itu merupakan arsitek gitu. Jadi saya ingat banget kata-katanya dari Mas Luki. Untuk pembangunannya cepet kan Oke. Mas? Durasi berapa lama kemarin tuh? Nah, untuk kemarin kita tuh secara dari arsitek juga sangat menyarankan untuk pembangunan itu menggunakan kontraktor yang sudah lama bekerja sama dengan arsiteknya. Kenapa? Karena detail-detail yang arsitek punya sudah dipahami oleh kontraktornya gitu kan. Makanya kemarin tuh pembangunan cukup cepat ya, dengan luas tanah 260, luas bangunan 180, totalnya adalah 5 bulan gitu Mas. Kita udah bisa serah terima gitu. Jadi 5 bulan menurut saya cukup cepat gitu, cukup oke. Gitu. Komplit banget. Komplit sekali. Waduh sayang ya kita nggak ketemu ya ngobrol langsung ya. Wah ini Iya. ngobrol langsung.
Oke teman-teman, terima kasih banget udah nonton sampai bagian akhir dari video ini. Semoga yang nonton terinspirasi ya, karena ini desainnya juga cukup unik. Bahkan kalian pun bisa nyobain nginep di sini. Kalau ada yang mau nginep, bisa ngeceknya kemana? Bisa ke Instagram, ke Airbnb, dan lain-lain. Oke. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana, dan Instagram Inspira Home, dan TikTok Wicak Miftah dan Inspira Home. Dadah, sepedahan. Lagi. Kring, kring, kring. Wah. Aku nggak, masa aku jinjit? Iya. Coba. Bonceng. Aku di sini. Nah, jagat di sini, jagat di sini. Oman masukin sini aja, Oman. Ayo jalan. Halo. Gendut banget. Ini gendut banget. Ini gendut, kucingnya gendut banget. Nah, ini sahabat baru kita dan Miftah udah mulai. Iya dah. Boleh? Boleh. Ya udah. Beneran gak sih? Naik sepeda, naik sepeda.